Sore teman-teman, kembali lagi dengan Jaim Production di sini. Kita lagi masuk kepada segmen tanya-tanya barista, oke? Ini sebetulnya bukan ini sih mas, karena kita ngobrol-ngobrol aja lah. Oke, siap. Konsepnya memang nggak dibuat sedemikian rupa, se-Q&A, se-jurnalistik itu enggak. Di sini konteksnya aku mau pengen ngobrol aja sebetulnya, ngobrol terkait di dunia perkopian, tapi yang nggak berkopian, jadi ngalir aja lah. Oke, siap. Nah, seperti itu, ngalir aja. Sebelum saya mulai, saya mau kenal dulu. Ini siapa mas? Saya Poces. Saya Roy mas, dari Chain Production. Oke. Siap, mas Bojes. Begini mas, ini kan terkait di dunia perkopian ini kan juga suatu mata pencarian yang juga ternyata sekarang ini banyak juga digandrungi orang-orang kan ya. Nah, beberapa orang di media sosial mengupload bahwa ketika stres itu melanda pekerjaan yang memang bisa dibilang perkantoran lah, entah di mana, entah di ini, anggapnya perkantoran lah. Salary-nya ke kopi gitu. Cuman di sini aku mau ngambil secara ini Universal aja. universal, tapi lebih kepada daripada kopi-kopian nih. Suka duka mas. Suka duka menjadi seorang barista. Nah, sampai paham langsung. Oke, di sini ada suka duka. Kalau secara aku kan pernah bekerja di perusahaan. Oke. Suka duka pasti ada. Ya, benar Mungkin sekali. bisa dibilang lebih banyak dukanya. Wow. Terus suka pasti ada. Cuman ya wes berimbang dengan duka pasti. Nggak menutup kemungkinan pasti ada. Nah, sekarang aku pengen tahu mas. Suka duka. Suka duka menjadi seorang barista. Menurut Nah, saya aja ya. Menurut sampean saja, oke. Menurut perspektif aja mas. Oke, menurut aku sendiri pribadi nih ya. Pribadi. Suka dulu apa duka dulu nih? Bebas. Biasanya disebut dulu itu ya itu yang paling sukanya dulu pasti. Sukanya dulu pasti. Awal ya, yang suka. enak-enak dulu ya. Ternyata Yang enaknya dulu. terakhir gitu ya. Iya, oke, siap. Untuk sukanya sendiri sih aku bisa bilang ya, yang pertama ya, pasti kita bebas meminum kopi kapan saja sih. Oke. Menurut saya pribadi ya ini. Loh, bener kan ya? Jadi kita bisa kalau shift pagi bisa kalibrasi kan. Jadi tiap pagi kita bisa minum kopi. Oke. Iya nggak sih? Untuk shift sore mungkin juga bisa kayak gitu juga. Siap. Jadi kita bisa setiap hari minum kopi sih, kapan saja lah ya. Tapi jangan banyak-banyak lah, nanti habis itu nanti stokannya. Bisa minum sendiri ntar ya. Iya. Customer gak kebagian. Ya, kasian juga nanti kan. Tiba-tiba datang terus sold out gitu. Wah, itu kentean bos. Parah sekali itu. Untuk yang keduanya sih kita bisa apa ya? Kayak pengalaman baru sih sama customer baru juga kan. Jadi kita bisa saling tukar pikiran. Mungkin ada customer yang mau bertanya-tanya tentang gaji barista berapa di salah satu perusahaan, tapi kan juga beda-beda sih. Oke. Ya, kita juga bisa sharing-sharing lah di situ sama customer baru yang biasanya datang waktu kita shift sih. Oke. Tapi kan juga enggak ini tuh. Selain itu kan terkadang kita merasa gak sih kayak ada menu yang kita buat ternyata tanpa customer ini bilang ya, tanpa customer ini menyampaikan komunikasi atau sesuatu itu minuman gak dihabiskan. Dia cuma minum sekali dua kali seruput, setelah itu cabut gitu. Itu menurut saya kayak gimana itu? Apa jadi sebuah duka atau suka juga itu? Apa ya, kalau itu sih menurut aku sih tergantung baristanya sih. Biasanya kita ada hospitality kan, jadi kalaupun memang customernya merasa pertama kali minum tuh kayak merasa kurang enak atau gimana, biasanya terlihat dari mimik wajah dia sih. Oke, siap. Contohnya kayak gini nih. Nah, senyum kan, pasti enak nih, jadi kita aman. Nah, tapi kalau pertama kali minum dia udah
Nah, itu bisa dibuat pertanyaan tuh. Apa? Kok iya, kenapa nih? Apa minumanku terlalu manis atau kurang manis Heeh, atau heeh, heeh. kurang enak atau gimana lah? Mm-mm. Itu tugas kita buat kita permisi ke customer itu, kita Mm-mm. coba bertanya gimana Oke, minumannya kita kayak siap. gimana, kurang gimana, atau ada tambahan atau ada saran kayak gimana nanti next kita bisa bikin yang sesuai yang customer itu minta. Oke. Tapi tidak merubah SOP yang ada di dalam barnya itu sendiri sih. Oh iya benar. Tapi Bener gak sih? benar. Kadang kayak Mas kurang manis. Nah, iya. Nah, Mas atau gula dipisah itu kan Iya, kadang-kadang kayak siap. seperti itu ya. Tapi kadang-kadang gini, eh, beberapa orang kan ada yang cenderung mereka tuh lebih suka ke manisnya, ada yang cenderung lebih suka ke rasanya atau ke esensi kopinya gitu kan. Tapi beberapa orang yang saya temui lebih banyak mereka itu nggak tahu sih, kebanyakan Hmm, dia lebih suka ke manisnya gitu. ya. Jadi misal dia minta request untuk tambah gula gitu, oke ya. Kalau itu bisa sih. Mm-mm. Kalau itu kita bisa banget sih intinya. Beberapa barista pasti menyediain kayak beberapa tambahan buat itu. Kalau Oke, kurang manis kita bisa tambahin single sirup atau sirup yang ada di dalam bar sih. Menurut saya sih oh, begitu. siap siap. Tapi itu nggak sama sekali nggak mengganggu SOP dalam bar kan ya? Enggak sih. Kita enggak mengganggu SOP yang ada di dalam bar. Nggak mengganggu Mungkin ya? bermain sedikit kita bisa tambah ekstra apa, ekstra single sirup atau apa Hmm, nanti yang tanpa menghilangkan cita rasa aslinya. iya benar. Oke, Tanpa mengubah SOP yang mantap. ada di dalam Mm-mm. bar tersebut. Terus kalau kita masuk ke ini mas, duka. Nah, duka biasanya sensitif ya duka. Sensitif. Duka sensitif. Duka banyak. Beberapa orang duka pasti kan salary ya. Cuman nggak tahu duka apa. Sampai. Kembali lagi sih mas, kalau salary itu kembali lagi kepada perusahaan masing-masing sih. Oke. Biasanya ada yang salary-nya udah lumayan Heeh. karena dia ada pengalaman udah beberapa tahun di dalam dunia barista tersebut. Ada Mhm. juga yang masih junior barista mungkin salary-nya belum mencapai yang udah berpengalaman itu sih. Oh, ternyata pengaruh juga ya. Ya, pengaruh Masa juga kalau kerja, menurut pengalaman. ya Mm-mm. kalau menurut saya sih begitu sih. Untuk dukanya kan. Ada lagi Mm-mm. mas, nggak cuma itu aja sih menurut saya. Kayaknya lebih banyak tapi aku spill sedikit aja sih di sini. Oh iya, janganlah ya. Jangan Iya, dulu banyak-banyak. jangan banyak-banyak Nanti lah. orang-orang pada trauma jadi barista, Iya, oke? Jangan trauma. Jadi barista gue enak, ngopi tiap hari bos. Ya seperti itulah kurang lebih. Tapi soalnya kan gini, apa itu gak bertabrakan sama era ya? Ya ki, aku gak menonokan diri. Kebanyakan sekarang itu akhirnya semuanya itu jadi dikaitkan sama sekalipun dalam konteks dia masih junior ya. Biasanya menuntut lebih dalam segi masukan gitu. Apa itu pantas mas gitu loh untuk dibilang dia masih junior tapi dia udah menuntut lebih dengan belum adanya banyak pengalaman gitu itu. kalau menurut aku pribadi sih gimana ya? Minum dulu lur. Kita udah Silakan. masa minum ya. Kebanyakan sih seperti itu sekarang mas. Kalau aku ngeliatnya seperti itu sih, ngelihatnya. Iya, biasanya belum punya skill yang lumayan tapi udah minta salary yang lebih kan. Menurut aku lebih ditingkatin lagi lah skill-skillnya yang ada di dalam bar. Heeh. Baru nanti ya perusahaan akan mengikuti hal itu Pasti kok. yang mengikuti. Iya, skillmu lumayan pasti gajinya juga ikut lumayan. Pasti. Oke. Gitu sih kalau menurut saya. Tapi sampean percaya nggak dengan kualitas akan membeli harga gitu? Benar sekali. Benar sekali Kalau ya. kamu punya kualitas pasti hargamu tuh lumayan. Oke. Kalau kamu kualitasmu rendah pasti hargamu juga ikut rendah. Kalau menurut Hmm, saya sih gitu. mantap ya. Dan memang harus seperti itu Iya sih. sih. Di semua bidang kayaknya. Ya, kualitas dulu ditinggiin biar salary-nya ikut tinggi. Iyalah, jadi jangan naif lah ya, jangan Iya, naif. realistis Benar. ya. Memang seperti itu memang harus selaras. Jasuk RPDW. Sorry, ditranslate. Heeh. Ya, ya Benar. seenaknya sendiri seperti itu. Ada Jadi lagi sih kayak dukanya tuh menurut aku. kita banyak ya duka ya. Iya,
apa ya? Biasanya kalau F&B jarang banget bisa libur weekend. Oh iya, Jadi kita kayak bukan iri sih, kayak teman-teman kita bisa libur setiap saat. weekend ya bisa Weekend, staycation, staycation, bisa staycation cuy. di apa ya, kayak lagi liburan ke sini ke sana, ke holiday lah ya Holiday. contohnya ya kan. Heeh. Kita cuma bisa lihat di Instastory. Heeh. Buat kita tuh apa ya? Weekend itu ya gimana ya? Kita libur ya itu weekendnya sih. Meskipun harinya nggak melulu Mm-mm. Jumat Sabtu Minggu tuh Iya. Senin sampai Kamis, kalau kita memang libur ya Itulah itulah. weekend Iya kita. weekend kita. Jadi Weekend seorang barista guys. nggak perlu Sabtu dan Minggu. Iya, kita nggak perlu Sabtu dan Minggu ya. Nyabuk nggak harus Sabtu dan Minggu. Minggu ya. Nggak. Staycation nggak harus Sabtu dan Minggu. Boleh nggak ini boleh? Boleh boleh. Nggak boleh, aman, enjoy, Aman ya. enjoy mas. Terus juga kadang-kadang gigi. Terus di sela suka dan duka di dalam dunia perkopian, apalagi sampean juga pengalaman lah, udah bertahun-tahun juga terjun di dunia perkopian. Pasti itu nggak luput dengan namanya experience, Pengalaman. Iya, Waduh. seperti itu. Pengalaman lumayan ini kayaknya nih. Kalau diceritain bisa lebih dari beberapa jam, tapi singkat saja lah. Singkat saja. Untuk pengalaman sendiri sih saya dari itu ya. Awalnya bukan barista nih guys, mohon maaf nih ya. Awalnya saya dulu server. Server. Ya, server di salah satu mall di daerah Surabaya Selatan. Siap. Oke. Selisih beberapa tahun saya ganti cabur menjadi barista. Mau dicabur. Iya. Cabur. Cabur. Oke. Ya, gitu ceritanya. Jadi berapa tahun saya belajar sama senior saya yang ada di Dinasti Ming. Mungkin di Surabaya ada beberapa komunitas ya. Jadi satunya Dinasti Ming. Ya, kumpulan beberapa barista yang menggiati latte art di situ ya. Saya di situ belajar, belajar. Akhirnya saya alhamdulillah jadi seorang barista yang sekarang ini. Oke, siap. Dengan knowledge yang didapat dari komunitas tersebut ya Mas? Ya, beberapa banyak belajar di situ. Nanti mungkin buat teman-teman yang di Surabaya kalau mau ikut gabung atau belajar bisa kok nanti ikut kopdarnya Dinasti Ming. Oke. Untuk pengalaman saya sendiri ya pribadi ya, banyak banget sih kalau jadi seorang barista tuh. Kita bisa handle beberapa customer yang agak cerewet. Itu yang krusial. Di mana-mana di dunia pelayanan. Ya pasti itu. Ya, cuman di F&B. Ya, mungkin saya kasih saran ya, satu aja sarannya sih. Kalau ada komplain sama orang, kita dengerin dulu dia ngobrol dulu. Kalau sudah selesai, pastikan kita pertama kali bilang maaf. Maaf. Oke. Maaf Kak, maaf Bu, maaf Bapak. Pertama kali itu maaf. Oke. Poin penting itu ya. Poin penting. Jangan orangnya lagi ngobrol, kita langsung potong itu menurut saya kurang baik. Jadi kalau memang ada komplainan, minuman atau makanan yang kita sediakan, biar orangnya ngobrol dulu, nanti habis itu kita minta maaf. Selesai mereka ngomong kita minta maaf, baru oke, siap. Selanjutnya gitu. Itu menurut sampean cara yang paling efektif lah ya. Menurut pengalaman saya nih. Untuk menghandle ya. customer yang sekiranya mereka ingin komplain gitu. Oke. Tapi di luar itu kan Mas ya, juga ada beberapa kan ini customer yang awam. Nah, awam ya. Awam itu kadang-kadang termasuk salah satu musuh utama seorang spesialis biasanya. Kayak misal di dunia fotografi, lawannya memang orang awam. Orang awam. Foto ini tok cek larang. Kopi ini tok kok regane ndukure selawe gitu kan. Nah, perlu gak dicekoi ya? Sebenarnya lebih diedukasi. Dicekoi edukasi. Iya. Contohnya mungkin lebih banyak banget orang yang bingung americano sama espresso sih. Americano espresso. Ya, soalnya orangnya biasanya mungkin minumnya kopi hitam gitu aja kan. Kopi hitam. Tapi beberapa customer itu biasanya ordernya itu espresso. Espresso nanti kita
kalau nggak diedukasi nanti orangnya takutnya marah. Datang kok sedikit dapatnya segini. Nah, jadi waktu order sebisa mungkin kita jelasin kalau espresso itu sari kopinya memang segini Bapak, 20 mili sampai 30 mili. Oke. Jadi datangnya nanti segini gitu. Takutnya nanti pas datang kok sedikit Mas kopinya, Kok padahal sedikit? harganya segini. Nah, Bapaknya takutnya atau ibunya atau kakaknya itu mikirnya americano. Kopi iya hitam memang kopi takutnya. hitam. Soalnya Jadi memang bahaya banget itu. Kalau bahaya. nggak diedukasi terlebih dahulu sehabis order. Nah, kan soalnya kan sering banyak juga ditemui orang-orang itu dari lihat menu. Mereka akhirnya membandingkan dengan warkop. Ya. Nah, kita nggak tahu lah di dalam itu secara perhitungan, secara manajemen kita juga nggak ngerti. Cuman kadang-kadang yang dipertanyakan pertama kali oleh orang itu kopi aja larang ini. Iya, Mas. Apalagi dengan kejadian yang barusan espresso. Nah, itu gue sak mini titik street ini ya itu kan juga jadi sebuah PR mungkin ya untuk si barista mengedukasi customer tersebut biasanya. Tapi perlu diketahui teman mungkin sulit untuk mengetahui, tapi secara kita membuka pikiran mungkin ya open dengan semuanya insya Allah oke, beres masalah. Terutama soal harga oke. Karena ada kualitas ada harga. Seperti Benar itu. sekali. Di luar itu Mas, kita tadi ngomongin edukasi ya. Ya. Edukasi soal customer yang memang dia awam di bidang kopi. Ya. Nah, ini sorry, ada lagi satu muncul di permukaan pendekar kopi. Waduh, ngeri sekali. Apakah pendekar kopi datang dia pakai sabu hitam terus enggak kan apa? Enggak sih. Ini enggak. Gimana iki? Iki istilah-istilah ya? pendekar kopi seperti apa iki? Aku penasaran. Kalau menurut aku pribadi tuh zamanku dulu sih kayak banyak sih orang-orang begitu. Untuk zaman sekarang aku lihat malah udah jarang sih Mas. Udah kayak bukan lebih ke pendekarnya sih, mungkin mereka lebih ke pengen sharing aja sih, bukan mendekari Mas. Contohnya Mas kesini, Mas sini kan, nanti mungkin mau pesen espresso atau latte atau cappuccino kan. Ya. Mungkin Masnya Mas pakai beans apa, Oh. ya, yieldnya berapa, time-nya berapa. Iya. Itu kayaknya mereka pengen sharing aja sih. Awalnya pengen sharing. Nanti mungkin baristanya nerimanya nih ya, wah pendekar gitu. Padahal awalnya itu. Iya, awalnya itu cuma pengen sharing aja. Konteksnya sharing. Iya, cuma takutnya dikatain, wih ada pendekar nih, ada pendekar gitu. Kalau aku sih, kalau zaman sekarang sih kayaknya udah jarang sih Mas lihat-lihat begitu lagi ya. Tapi kalau menurutku pribadi ya, secara mungkin kalau tujuannya sharing, mungkin it's okay aku. Cuman kalau ternyata dia datang, udah datang, gak tumbas, gak tuku, kayak sulit. Sulit itu Mas. Wes teko gak tuku, minteri pisan. Anda pendekar. Obat. Tapi ada juga kok Mas yang tanya-tanya tentang kopi atau tentang beats ini dari mana, terus rasionya berapa. Tapi ujung-ujungnya dia pesennya tuh kayak ST gitu ada juga Mas. Jadi memang customer di sini memang macam-macam. Ya, nggak di sini aja mungkin di semua tempat mungkin ada. Iya, mungkin ada yang begitu. Gak apa-apa. Selama masih dalam satu zona sharing masih aman. Menurutku harusnya aman lah ya. Soalnya kalau nggak kayak gitu mungkin ya kembali lagi ya. Sesama mungkin dia merasa sama pegiat kopi atau sama-sama juga selaku barista. Biasanya satu barista antara satu dan lainnya mungkin dia bisa sharing entah pengalaman, entah cara membuat apapun itu. Ya, tapi seperti itu. Kembali lagi di dalam bar seorang barista tidak hanya membuat kopi Mas. Kita harus bisa lainnya juga. Siap. Ngepel, gestrek, cuci gelas, membuat minuman lainnya tuh treatment. Ya, tetap tugasnya barista sih. Yang pasti lebih ke tanggung jawabnya sih. Tanggung jawab. Berarti dia nggak cuma melulu di bar ya? Ya. Perlu diketahui itu teman-teman. Aja egois. Apalagi sekarang banyak yang barista all round sih. All around. Ya, habis bikin minuman dianterin sendiri, kerap sendiri, bersihin meja sendiri.
Tuh, zaman sekarang tuh banyak banget udah kayak gitu. Udah banyak loh. Ya. Dan mungkin jadi umum lah ya. Iya, udah umum Kata sih yang kayak gitu. tabu lah ya, lazim mungkin. Sekarang juga banyak banget barista jadi kasir. Jadi include kasir. Include kasir. Jadi barista, kasir, server sendiri, semua sendiri pokoknya. Makanya jangan coba-coba jadi barista ya. Enggak bisa. Bagi yang udah keterima PNS, jangan coba-coba. Kecuali pengen mendalami perkopian, no problem. Iya. Sikat perkopian, mantap. Dan, nah ini satu lagi. Menurut Kiki masih masuk dalam ranah-ranah apa ya, penasaranku sebetulnya. Ya. Rasa-rasa penasaranku dari Perasaan kedai. pribadi atau Pribadi gimana? Oke. Kan aku agak orangnya sensitif aku. Ya. Agak sensitif banget. Cuman sensitifkanku kadang-kadang aku pengen bertanya-tanya mungkin kepada ahlinya menurutku ya. Bukan ahlinya sih. Lebih ke profesinya. Profesi, kepada ke profesi. Ahlinya udah banyak dia ternyata saya. Aduh. Mungkin dari semuanya saya pilih sampean karena mungkin yang lain ruwet kayak gitu. Akhirnya dari tren, istilah, pendekar kopi, ini, itu, dan segala macam. Sempat saya ada di posisi ini enggak, ini menurutku sendiri ya. Pernah saat itu saya di posisi seret. Nah, ini semuanya mungkin berkompetisi untuk orang-orang gimana caranya ngerasain kopi. Kadang pun ada yang awam dia penasaran, pembuatannya seperti apa sih? Nah, tren saat itu seperti itu, Mas. Dan yang saya rasakan sekarang ya tren ini bergeser dari yang awalnya esensi jebret ke konsep Ya. Instagramable. Musik harus semua kata rim. Nah, seperti itu. Nah, Si musik senja yang sekarang. musik-musik yang jadi karena bersamamu kadang-kadang musik seperti itu. Kerikil-kerikil, jersey retro, sorry. Nah, ada kan sekarang menurutku tren bergeser dari yang mungkin saat itu cari esensi, sekarang lebih cari suasana, mungkin lebih cari konsep tempatnya, dari apa yang dihidangkan, terus tata letak mungkin. Nah, pandangan sampean sendiri dengan tren itu lumrah atau sebetulnya atau nggak wajar itu? Oh ya. Nah, ini menurut sampean sendiri ya. Bebas sampean mau jawab. Memang ini Menurut saya pribadi ya, sampean ini pribadi pribadi aja. ya pokoknya. Pribadi. Kalau menurut saya sih memang lagi zamannya begitu sih, zamannya begitu. Jadinya mungkin orang-orang atau teman-teman yang bikin kafe atau coffee shop tuh gimana sih lagi musim apa nih? Musimnya Instagramable, ya udah dibikin Instagramable. Jadi untuk itu sih kembali lagi sih sama orangnya, dia tempatnya bagus, estetik, minumannya enak, pasti nanti banyak customer yang datang. Oh, salah satu juga strategi marketing mungkin ya. Oh iya, Oke. marketingnya juga sih. Tapi kalau tempatnya bagus, terus estetik, tapi kualitas minumannya kurang enak, mungkin customernya ke situ nggak balik lagi mungkin. Cuma pengen foto-foto aja di situ. Meski mereka udah nggak ke situ lagi karena kita udah foto-foto kok di situ untuk minumannya atau makanannya menurut mereka kurang, ya sih kurang gimana jadinya. Ya udah mereka pasti akan pindah lagi ke tempat lain. Siap. Yang dirasa mereka ada tempat baru nih, gimana nih, tempatnya udah bagus, estetik, terus minumannya atau makanannya enak, nanti mereka pasti balik lagi ke situ. Kalau memang mereka udah cocok ya, soalnya kan lidah orang beda-beda. Orang beda dan selera orang juga berbeda. Iya, benar sekali. Jadi menurut sampean lumrah, jadi masalah. Sama aja kayak kita ngikuti zaman. Iya, benar sekali. Oke, baik. Ini yang terakhir ya, Mas. Apa informasi yang perlu dibagi pada teman-teman terkait semua, karena semua minum kopi menurutku, semua minum kopi. Apa informasi yang perlu bagi teman-teman semuanya atau ke masyarakat lah yang perlu dibagi, jadi seperti ini supaya nggak terjadi namanya ini mengkotak-kotakkan. Buat para teman-teman yang sering ngopi atau nongkrong lah itu ya, kalau memang kita tidak cocok di tempat tersebut, jangan sekali-kali menjelekkan tempat tersebut. Jangan datanglah pada tempat yang kamu pingin. Ya itu. Benar nggak? Benar. Jadi memang harus seperti itu. Ya. Ketika memang dirimu
merasa cocok di satu tempat tapi nggak cocok di satu tempat lain, ya jangan menjelekkan tempat itu. Ya, benar sekali itu. Ya wis. Kalau kamu cocoknya di pinggir pantai, Ya di pinggir pantai. di pinggir pantai aja. Jangan Jangan bilang- coba di pinggir-pinggir. Jurang. Nah, masuk itu. Bahaya, Lur. Jadi Bahaya. misal kalian pendaki, satunya orang pantai. Ya, Jangan bilang pendaki welek iring-iring, jangan. jangan. Yes, lakukan apa yang kalian suka, jangan menyenggol-nyenggol orang lain. Mantap. Nggak boleh. Tetap seduluran ya, Lur. Tetap seduluran, Siap. guyub rukun. Lek jare posko RT RW, guyub rukun sak lawase. Oke, masuk. Mantap. Oke. Oke, sekian dari saya. Saya Roy, pamit. Saya Bocis Sabriawan. Sampai ketemu di segmen selanjutnya. Dadah. Itu.